Selamat datang di Madrasah Sanawiyah An-Nur, Kota Cirebon. Di sini tempat berkumpulnya orang-orang cerdas dan kreatif. Di MTS An-Nur ini juga mempunyai banyak kegiatan yang bertujuan untuk memajukan siswanya di bidang prestasi maupun di bidang karakter. Ingin tahu kegiatannya apa saja? Ikuti kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Sanawiyah An-Nur didirikan pada tahun 1993 di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Jagasatru. MTS An-Nur berlokasi di Jalan Pangeran Derajat, Kelurahan Jagasatru, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Madrasah An-Nur tahun sekarang mempunyai tenaga pendidik dan tenaga pendidikan 31 orang. 27 tenaga pendidik dan 4 orang tenaga kependidikan. Sedangkan siswa pada tahun sekarang berjumlah 367, terdiri dari kelas 7 sebanyak 5 rombongan belajar, kelas 8 4 rombongan belajar, dan kelas 9 4 rombongan belajar. Alhamdulillah sampai sekarang masyarakat masih tetap mempercayai kami untuk mengamanahkan siswanya belajar di kami. Untuk mengembangkan madrasah yang berkualitas, bermartabat, dan berdaya saing, kami mengemban visi dan misi. Visi kami terwujudnya madrasah yang mampu mencetak generasi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, menguasai iptek dan berdaya saing. Sedangkan misi kami yang pertama, mengamalkan akidah Islam dan akhlakul karimah dalam kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan sikap nasionalisme agar warga madrasah, baik guru ataupun siswa, lebih cinta kepada tanah airnya. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, melaksanakan pembinaan dan bimbingan secara optimal. Selanjutnya, mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran. Kemudian, menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif dan membangun kemitraan dengan stakeholder dalam pengembangan mutu layanan pendidikan. Dengan visi misi tersebut, kami berharap kami dapat membangun, meningkatkan madrasah ini lebih berkualitas lagi. Berharap agar anak-anak kami bisa berkiprah lebih jauh lagi di masyarakat dan bisa mewarnai masyarakat dengan ciri karakteristik keanurannya. Ada beberapa fasilitas yang memang menjadi hambatan, diantaranya ketika siswa hendak upacara, ketika siswa hendak olahraga, sehingga lapangan yang kami miliki juga tidak memadai dalam kegiatan upacara maupun olahraga. Tapi di situ alhamdulillah tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menjadi maju untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
aturan sekolah, diantaranya Senin kita tetap mengadakan upacara walaupun tidak tiap hari Senin, atau kadang juga bergiliran antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kemudian untuk olahraga juga alhamdulillah seadanya, dan bila dibutuhkan kita keluar nyari lokasi yang sekiranya sesuai untuk melaksanakan kegiatan olahraga, sehingga tidak mengganggu kegiatan siswa dalam belajar dan mengajar. Hingga apa yang diharapkan oleh orang tua, apa yang diharapkan oleh guru, apa yang diharapkan oleh masyarakat ataupun instansi pemerintahan tetap terlaksana walaupun di sisi-sisi yang lain masih banyak kekurangan. Kemudian di MTS An-Nur juga alhamdulillah kita memiliki lab yang ya lumayan dengan komputer dan sebagainya, sehingga anak-anak ketika praktek dalam materi informatika mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Namun perlu diketahui juga di sini kaitan dengan literasi MTS An-Nur, kalau dilihat dari segi perpustakaan memang dari ruangan tidak mencukupi. Hanya saja untuk mencapai kegiatan literasi anak kami melakukan strategi, yaitu mengadakan pojok-pojok baca, sehingga di setiap ruang, setiap kelas kami adakan lemari buku yang fungsinya agar anak-anak bisa lebih dekat, bisa lebih giat dalam melakukan kegiatan literasi. Kalau toh tidak ada di kelas masing-masing, maka mereka bisa masuk ke perpustakaan yang pusatnya. Penggunaan lab komputer di MTS An-Nur pada awalnya adalah untuk ujian nasional berbasis komputer. Alhamdulillah, lab komputer MTS An-Nur mempunyai fasilitas 40 klien dan 2 server. Hingga saat ini masih aktif digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar pada praktek pelajaran prakarya dan informatika. Setelah UNBK digantikan dengan ANBK, maka sampai saat ini lab komputer juga masih digunakan untuk kegiatan tersebut. Di samping untuk kegiatan ANBK, digunakan juga untuk kegiatan KSM atau kompetensi sains madrasah yang diselenggarakan oleh Kemenag. Saat ini pada pelajaran prakarya dan informatika, siswa dibekali keterampilan dasar komputer seperti pengolah kata, pengolah angka, dan PowerPoint, serta pengolahan grafis yang dasar seperti Corel Draw dan Adobe Photoshop. Diharapkan menguasai bahasa pemrograman seperti HTML, Python, dan juga yang lainnya. Dengan menguasai bahasa pemrograman ini, siswa dapat melanjutkan bakat informatikanya ke jenjang yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kegiatan kesiswaan itu merupakan komponen sangat penting di dalam dunia pendidikan. Kita di MTS An-Nur memiliki wadah di dalam pengembangan diri. Di antaranya yaitu ada OSIS dan Pramuka. Nah, ini bagi siswa-siswa yang mempunyai sedikit permasalahan di dalam dunia pendidikan ataupun di luarnya, itu bisa konsultasi dengan BK. Kemudian untuk ke dunia kesehatan itu kita berkolaborasi dengan tingkat PMI, atau untuk tingkat sekolah kita ada PMR. BK di sekolah itu seperti apa sih? Fungsinya sebagai apa di sekolah, dan untuk siswa itu manfaatnya apa? Ya, yang pertama, banyak yang beranggapan BK di sekolah sebagai pengurus siswa. Padahal hukuman kepada siswa itu hanya salah satu dari tugas BK saja. Nah, yang utamanya yaitu mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar agar siswa itu dapat berkembang potensi minat dan bakatnya. Gitu. Jadi tidak hanya sebagai penghukum untuk siswa yang bermasalah, tapi bisa mendampingi siswa-siswi untuk berkembang
di dalam pelajaran maupun minat bakatnya.